if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Akhirnya So Jadi Pandit kembali lagi setelah Piala Dunia. Dan kali ini gue pengen bahas, ya sebenarnya masih ada kaitannya sedikit dengan Piala Dunia, yaitu tentang pemain-pemain top yang flop di Piala Dunia kali ini ya. Ada beberapa, banyak menurut gue pemain-pemain top dengan nama besar tapi flop di Piala Dunia kali ini. Bahkan gue nanti akan bahas 11 pemain terburuk menurut gue di setiap posisinya. Dan juga bahkan ada cadangan, tapi cadangan gue nggak bawa bahas, nanti gue akan tampilin aja, oke? Sebelum kita masuk ke nama-nama pemain itu, gue mau sedikit bahas kenapa mereka semua pemain-pemain top ini bisa flop. Padahal sebenarnya di klub mereka nggak jelek juga, tapi ketika masuk di negara, masuk di World Cup, penampilannya drop sekali. Yang pertama menurut gue karena tentu saja adaptasi ya, culture shock yang dibuat oleh Qatar, di mana Piala Dunia yang biasanya di Juli setelah kompetisi berakhir, kali ini dimainkan di Desember. Itu menurut gue sangat berpengaruh. Kenapa? Karena pemain-pemain ini masih dalam fokus di klubnya, ya, tidak mudah mengalihkan fokus. Oke, semua pemain akan berusaha untuk itu, profesional, secara profesional. Tapi tentu saja pasti akan ada bercampur aduk tentang fokus di negara dengan fokus di klub. Beda-beda pemain punya beda-beda fokus di klub dan juga di negaranya. Ada pemain yang di klubnya mungkin klubnya ini masih terus harus bersaing dengan klub lain di peringkat pertama klasemen. Contoh pemain Real Madrid dan pemain Barcelona itu kan masih berduel ya, atau pemain Arsenal yang masih berada di peringkat 1 di mana mereka harus fokus mempertahankan peringkat itu. Kan itu tidak mudah mengalihkan fokus itu kepada Piala Dunia. Bahkan contoh pemain-pemain Liverpool yang sedang drop, contoh pemain Chelsea yang juga sedang drop, mengalihkan fokus itu tidak mudah sama sekali. Ya, dengan melupakan performanya di klub, tiba-tiba langsung fokus ke negara, nanti harus balik lagi ke klub. Itu menurut gue sangat-sangat sulit untuk membagi fokus tersebut. Maka dari itu penampilan mereka pun menurut gue tidak 100% sebagian pemain. Nah, yang kedua adalah, ya menurut gue secara apa ya, secara gengsi ya, dan secara kekuatan memang dari para negara ini, negara-negara besar ini sedang menurun ya. Kita lihat prestasinya Jerman setelah 2014 itu kan menurun. Italia nggak lolos, malah Spanyol pun menurun sejak 2012 mereka juara Euro. Terus Brazil same. Argentina pun sebelum juara di World Cup kali ini kan sebelumnya juga menurun kan di Piala Dunia, terutama itu kan mereka 2014 baru masuk final. Sebelum itu juga nggak pernah juara lagi. Nah, maka dari itu secara kekuatan negara besar itu sedang menurun. Maka dari itu kontribusi dari pemain-pemain ini juga ikut menurun secara otomatis lah, ibaratnya seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ke pemain. Gue main dengan 4-3-3, gue pasang 4-3-3. Untuk kiper, menurut gue Manuel Neuer. Ya, dia salah satu kiper top dunia, main di klub top juga Bayern Munchen, main di negara top juga, negara besar juga Jerman dengan pelatihan Hansi Flick yang sudah bekerja sama dengan Manuel Neuer di Bayern Munchen, dan mereka menyapu bersih semua gelar. Ternyata anti klimaks penampilan dari Neuer. Walaupun bukan cuma Neuer ya, tapi satu skuad Jerman pun anti klimaks di fase grup. Mereka nggak lolos dari fase grup. Maka dari itu Neuer gue bilang, dan dia tidak bisa menjaga gawangnya satu kali pun untuk clean sheet, dan bahkan bikin blunder pada saat melawan Costa Rica. Jadi menurut gue Manuel Neuer flop di World Cup kali ini. Terus back kiri untuk gue Joao Cancelo, ya, pemain Portugal dan sekaligus Manchester City. Kita tahu bahwa Joao Cancelo itu punya peran yang begitu penting di Manchester City, main biasanya back kiri dan selalu hampir main bagus. Ketika masuk ke Portugal kemarin, ekspektasi itu pun pasti ada, ya, bahwa Cancelo akan menjadi pemain yang sangat berkontribusi untuk Portugal juga, ya, mungkin bersama dengan Dalot.
Ternyata anti klimaks juga dari Joao Cancelo. Dia main 3 kali di fase grup, nggak bagus-bagus amat, bahkan cenderung jelek. Di fase knockout dia dicadangin juga 2 pertandingan, sehingga membuat kontribusi dari Joao Cancelo menurut gue termasuk flop di World Cup kali ini. Lalu di center back ada 2 pemain, Ruben Dias dan juga Matthijs de Ligt. Ini menurut gue 2 pemain yang juga punya kualitas, punya nama besar, tapi secara performa jelek. Ruben Dias sama kasusnya dengan Cancelo, walaupun Ruben Dias selalu bermain starter. Ada satu pertandingan dia nggak main starter, kalau nggak salah itu di pertandingan ketiga lawan Korea. Tapi pada saat dia jadi starter juga, Portugal tidak kuat-kuat amat defense-nya. Ya, Ruben Dias ini tidak bermain seperti di Manchester City. Sehingga menurut gue flop, termasuk flop. Tidak sesuai ekspektasi lah. Terus sorry. Terus Matthijs de Ligt pun kasusnya sama. Matthijs de Ligt ini kan pemain yang sangat pemain muda yang sangat digembor-gemborkan ketika di Juve, ketika di Ajax begitu luar biasa, akhirnya pindah ke Munchen, klub besar juga. Tapi di Belanda pun 1 tahun terakhir, akhir-akhir ini dia sering jadi cadangannya Timber, Van Dijk dengan si Ake, bukan pemain utama. Dia sudah dicoba di pertandingan pertama pada saat menghadapi Senegal kalau nggak salah, dimana Matthijs de Ligt, Ake dengan si Van Dijk, ternyata penampilan dari de Ligt sangat mengecewakan sehingga habis itu cadangan terus. Jadi termasuk flop banget menurut gue untuk de Ligt. Terus bek kanan ini Trent Alexander-Arnold. Oke, gue paham. Alexander-Arnold di Liverpool juga bapuk banget. Bahkan dari musim lalu pun bapuk. Tapi still, dia punya nama besar. Namanya Trent Alexander-Arnold yang membawa Liverpool mengakhiri puasa gelar 30 tahun. Setelah 30 tahun dan menjadi juara Champions League ke-7 atau ke-8 ya. Gelar Champions League untuk Liverpool. Dan perannya Trent Arnold itu sangat penting pada saat itu. Jadi dia termasuk pemain top yang memang sedang dalam fase di mana penampilannya itu sangat buruk, performanya itu sangat buruk. Sehingga di Inggris pun dia tidak jadi pilihan utama, bahkan jadi pilihan ketiga. Kalau lu ingat, pertandingan pertama itu bukan Walker yang main, tapi Trippier. Walker fit, baru Walker. Mana Trent Arnold? Trent Arnold itu pilihan ketiga. Dia main cuma sekali, itu pun jadi pemain cadangan. Dan masuk di babak kedua menit 60-an pada saat menghadapi Wales. Udah, that's it. Kontribusi dari Arnold. Jadi menurut gue sangat amat flop dari Trent Alexander-Arnold. Lalu dari 3 gelandang, gue bahas dulu untuk DM. DM menurut gue sangat penting perannya, tapi sangat flop. Yaitu Joshua Kimmich dari Jerman. Sama kasusnya dengan Neuer dari Bayern Munchen, klub besar, ekspektasi tinggi, tapi penampilan dari Joshua Kimmich sebagai DM ya, gue bilang sebagai DM itu sangat lemah. Terlihat pada saat non Costa Rica, dia di bek kanan lebih bagus mainnya, walaupun nggak bagus-bagus, tapi lebih bagus dibandingkan dia saat menjadi DM sendiri di timnas Jerman. Yaitu penampilan yang cukup buruk lah, termasuk flop untuk nama Kimmich. Ya, untuk kualitas pemain yang kita harapkan pada diri seorang Kimmich. Jadi Kimmich, terus 2 di depannya itu ada pertama Bernardo Silva, De Bruyne dengan si Xavi. Ya, Kevin De Bruyne ini kasusnya sama. Dia pertama secara penampilan jelas jauh di Manchester City, di Belgia, sangat jauh. Belgia itu nggak lolos fase grup, yaitu kontribusinya Kevin De Bruyne juga ada. Jadi bukan cuman Lukaku doang yang dihina-hina, enggak. Kevin De Bruyne pun punya kontribusi dengan tidak lolosnya Belgia. Nah, itu yang pertama, secara penampilan Kevin De Bruyne itu drop. Dan juga dia mengeluarkan statement yang menurut gue sangat tidak layak dikeluarkan di konferensi pers secara langsung, yaitu mengkritik skuadnya Belgia, bahwa Belgia ini no hopes, no chances sama sekali untuk menjadi juara World Cup karena pemainnya sudah banyak yang tua. Itu menurut gue nggak bisa dikeluarkan statement tersebut
oleh vice kaptennya Belgia, pemain seberkualitas Kevin De Bruyne tidak layak mengeluarkan statement seperti itu. Jadi menurut gue dia termasuk pemain yang sangat-sangat flop. Oke. Terus di sampingnya Xavi, seperti yang gue bilang, Xavi ini pemain muda yang sangat diagung-agungkan, bahkan dapat Golden Boy kan kemarin, dapat pemain muda terbaiknya Ballon d'Or. Bukan Ballon d'Or ya, Ballon d'Or kan. Itu dapat pemain muda yang terbaiknya si Gavi. Dan ekspektasinya fans-fans Spanyol, fans-fans Barcelona itu kan bahwa Xavi ini akan luar biasa di World Cup kali ini. Di pertandingan pertama semua muji dia dengan Pedri, tapi di pertandingan selanjutnya hilang tuh 2 nama. Dan itu gue bilang Xavi ini pemain yang sangat flop di World Cup kali ini. Cuman di pertandingan pertama dia mainnya agak lumayan. Itu pun masih lebih bagus Pedri menurut gue. Sisanya Xavi menurut gue menunjukkan penampilan yang sangat buruk. Jadi termasuk flop. Termasuk flop. Walaupun dia masih sangat muda, tapi ya lu lihatlah. Terlalu dibesar-besarkan pemain yang satu ini, padahal secara kualitas sangat so-so. Oke, kita masuk ke striker dan juga 2 winger. Winger kiri gue ambil si Darwin Núñez ya. Darwin Núñez karena dia main di kiri juga pada saat dia Uruguay. Dan performanya aduh ampun. Itu benar-benar ya kualitas Núñez yang kita kenal ya. Sangat cuman otot. Dia bermain dengan fighting spirit, ngegas, lari kanan kiri, tapi dapat bola hilang, disuruh finishing lewat kaki, ya, kayak gitulah Núñez. Jadi sangat layak masuk ke dalam tim flop ya, seorang Darwin Núñez. Nah, untuk sayap kanan yang tadi gue sempat salah kepelintir, yaitu Bernardo Silva. Tetap gue masukkan Bernardo Silva ke tim flop karena kualitasnya Bernardo Silva ini di City ini salah satu yang terbaik dengan Kevin De Bruyne. Tapi gue nggak tahu kenapa Bernardo Silva pun sangat sulit mendapatkan performanya di timnas Portugal. Kontribusinya 0.0 gol, 0 assist. Itu kayak Bernardo Silva. Padahal Portugal itu cetak cukup banyak gol. Dan dia selalu bermain sebagai starter, tapi tidak ada kontribusi secara gol ataupun assist dilakukan oleh Bernardo Silva. Dan secara permainan pun kita berbeda melihat Bernardo Silva. Dia lebih terbatas di Portugal karena ada Bruno Fernandes di situ, ada João Felix, ada Ronaldo yang harus istilahnya itu dia itu menjadi peran kesekian di Portugal. Beda dengan di Manchester City, dia punya perannya sendiri, Kevin De Bruyne punya perannya sendiri, tidak saling beradu gitu. Ya itu yang menurut gue membuat Bernardo Silva pun masuk ke tim flop. Nah, untuk striker ya mungkin kalian juga bisa prediksi ya, gue fans Ronaldo, tapi gue akan memasukkan nama Ronaldo di tim flop ya, karena dia cuma cetak 1 gol dengan 1 gol penalti dan 1 gol yang dia akui kan, bukan yang akui sih, maksudnya yang hampir menjadi milik dia lewat rambutnya dia ya, mengakuisisi golnya Bruno, ternyata tetap dianggap golnya Bruno. Secara performa pun Ronaldo sama case-nya dengan Joao Cancelo seperti yang gue bilang. 3 pertandingan main starter, habis itu dicadangin. Dicadangin ini menurut gue bukan tanpa alasan, tapi karena performa mereka memang menurun. Ya sehingga Ronaldo pun masuk ke jajaran tim flop menurut gue. Oke, mungkin itu pembahasan dari gua tentang 11 pemain terbaik. Nanti gua akan kasih unjuk juga pemain cadangannya, ada 9 kalau nggak salah. Itu juga cukup banyak ya. Ada kayak Alisson, ada kayak Gabriel Jesus. Menurut gua karena dia cedera juga, dia tidak bisa menampilkan performanya yang padahal lagi on fire di Arsenal. Terus ada kalau nggak salah Marquinhos, ada Muir, ada Gnabry. Itu kalau nggak salah itu pemain-pemain yang menurut gua flop. Oke, gimana komentar kalian? Kalian bisa komentar di bawah apakah kalian setuju atau menurut misalkan Bang, menurut gue posisi ini pemain ini yang flop. Kalian bisa komen di bawah ya. Gue tidak menutup komen. Oke, segitu dulu dari gue. Salam sepak bola.